Bapak ada tipsnya nggak sih Pak, ada caranya untuk biar si sahabat Rucika juga yang pengen mulai investasi properti itu nggak usah ada ragu-ragu yang segede itu, udah lah, jalanin aja gitu. Tadi Bapak juga bilang Bapak bahkan bisa investasi properti dengan modal ya bisa dibilang nol. Nah itu gimana sih Pak caranya? Kalau mengatasi yang saya lakukan waktu 2008 ini, saya cerita yang 2008 saya lakukan. Jadi saya waktu itu bangkrut, terus sampai turun tuh beratnya dari 10 kilo. Stres ya Pak? Iya, jadi saya ngomong ke orang-orang kalau diet mau cepet bangkrut. Itu cepet tuh langsung beratnya turun 10 kilo. Nah kalau yang saya lakukan waktu itu, saya bikin target. Targetnya saya tulis. Tahun 2011 saya pengen punya 8 properti atau lebih. Terus saya tempel di dinding. Terus saya tulisi hadiahnya kalau berhasil saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Saya tempel di dinding. Walaupun diketawain orang pada ngomong, ih si Pipo bangkrut jadi orang gendeng sekarang ya. Kayaknya sampai nempel-nempel di temboknya, ditempel-tempel seperti itu. Tapi itu memberikan pengingat gitu loh. Setiap bangun tidur, iya targetnya belum nyampe nih, Jadi pertama bikin target, tertulis, terus kasih hadiah. Hadiahnya apa kalau tercapai, Nes? Terus kalau nggak tercapai apa? Semakin sakit hukumannya, semakin memalukan hukumannya, kita larinya lebih cepat. Orang lari misalnya dari Jakarta ke Bandung gitu kan, lomba lari gitu kan, kejauhan ya, Jakarta ke Kerawang dah 50 kilo lari gitu kan, mungkin baru sampai Kelapa Gading sudah capek ya, oke suruh lari lagi, mungkin sampai Pulau Gadung, aduh sudah capek ya, terus disuruh jalan lagi, ngomong nggak bisa, ini sudah mending mati aja dah, udah nggak kuat, jalannya berat. Tapi coba tiba-tiba ada harimau yang lepas gitu dari kandang gitu, dikejar-kejar harimau, dia akan lari lagi. Nah sama, kalau kita merasa di belakang ada harimau yang mengejar kita, kita akan bisa lari walaupun sudah capek, tetap lari, bahkan tembok pun bisa diloncatin gitu loh. Nah, waktu itu juga saya bikin target seperti itu. Pokoknya sebelum punya properti 8, saya tidak akan makan enak. Oke, target Bapak pertama 8 properti ya? Iya. Oke, 8 properti. Dan angka 8 dari mana ya nggak tahu lah, pokoknya turun dari langit, saya pengennya 8 ya sudah. Sebenarnya kalau saya sih waktu itu bikin target $1 juta. Dolar waktu itu masih 8.000. Jadi kira-kira 8 miliar lah. Ya, kalau sekarang syukurin dolarnya naik sampai 13.000. Jadi kalau punya target $1 juta ya naik ya targetnya jadi 13 miliar ya. Untungnya saya waktu itu baru 8.000, jadi masih enak. Nah, sebelum punya $1 juta aset, saya nggak mau makan enak. Yang biasanya makan nasi harus pakai sayur, pakai daging. Sekarang nggak, makan nasi sayur. Jadi kalau paling susah, paling sedih kalau diajak makan ke KFC itu. Jadi cuma adanya nasi sama kentang ya kan. Nah, jadi ya terpaksa dijalanin. Tapi saya ngelihat ketika kita punya target, terus kita punya hukuman seperti itu, kita sharingkan ke teman-teman semua, ke orang-orang, orang-orang malah mendukung. Jadi mereka memberikan semangat. Ya mungkin awalnya ketawa-ketawa juga ya, tapi mereka setelah tahu bahwa kita punya nasar seperti itu, punya target seperti itu, biasanya mereka malah memberikan semangat, mendukung. Dan bagusnya lagi, kita kan malu kalau nggak nyampe. Sudah cerita-cerita ke orang, kalau belum sampai $1 juta, saya nggak pasti akan makan nggak enak, nggak mau makan daging. Tapi kalau belum nyampe kan malu. Berhenti tengah jalan malu. Nah, menurut saya kalau mau sampai target, bikin target, terus hukuman, umumin ke semua orang. Nah, kalau sudah seperti itu, mau nggak mau kita harus jalan. Nah, kemudian ya cari orang yang sudah sukses. Kalau menurut saya lo ya, menurut saya orang akan cenderung berkumpul dengan kelompoknya. Setuju sih Pak ya. Orang-orang seneng nyanyi mungkin berkumpul dengan orang-orang yang seneng nyanyi. Orang-orang yang seneng main catur mungkin akan berkumpul dengan orang main catur. Demikian juga orang-orang yang sukses bisa cenderungnya berkumpul dengan orang-orang sukses, teman-teman. Jadi teman-teman, saya yakin teman-teman sedang menuju proses sukses semuanya atau sudah sukses. Nah, itu lebih enak ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang selevel. Maksudnya arahnya sama, tujuannya sama. Iya. Nah, itu akan mempercepat kita untuk nyampe target. Saya masih ingat waktu nyari properti pertama itu kan
keluar seminar dulu kan, seminar Februari 2008 gitu. Wah, kayaknya semangat, aku harus dapat properti, Sebulan pertama semangat, bulan kedua semangat, bulan ketiga masih ada properti susah juga ya ternyata ya. Nah, waktu itu saya masih ingat, saya makan di McD di Kelapa Gading sama teman saya namanya Pak Gunawan. Dia udah sukses. Terus saya ngomong sama dia, Gun, masih lebih muda dari saya. Gun, ternyata nyari properti susah ya, seperti yang diomongin di seminar itu. Nah, kebetulan Gunawan teman saya itu sudah sukses. Dia udah punya satu kos di daerah Pasar Baru situ. Dia ngomong, gini Pak Pipo, nyari barang seperti ini 3 bulan nggak dapat itu biasa. 6 bulan nggak dapat nggak apa-apa juga. Setahun dapat 1 cukup Pak Pipo. 20 tahun Pak Pipo nanti punya 20 properti kalau setahun 1. Iya juga ya. Nah, terus cari lagi ternyata Februari ikut seminar, Mei putus asa, Juli punya properti pertama. Berarti kasarannya juga ngerasa desperate atau ngerasa putus asa di tengah jalan sedikit pun nggak apa-apa ya Pak ya, selama bangkit lagi, semangat lagi kayak gitu ya Pak? Iya, biasa. Manusiawi juga lah ya. Iya, biasa barang yang bagus itu susah didapat. Betul. Kalau gampang dapatnya itu biasa barang jelek kalau menurut saya. Jadi nggak usah khawatir. Prinsip saya dari dulu. Kalau ketika sukses besar datang, ketika kita merasa nggak sanggup lagi, aduh kayaknya berat banget ya, kayaknya nggak bisa, tapi kita tetap jalan terus. Ketika jalan terus nanti akan finish dan dapat hadiah yang besar. Jadi nggak apa-apa, biasa sih. Ini kayak orang tua banget ya ngomongnya ya. Iya nggak apa-apa. Maksudnya tuh memang karena memang kayak kebanyakan kita yang kayak udah ngerasa aku udah nyoba terus kayak udah lemes duluan, terus kayak jadi males, akhirnya ganti lagi. Banyak yang kayak cepet-cepet ganti gitu loh Pak. Jadinya kayak nggak boleh itu. Nah ya kan. Ya kalau mau sukses, kayak orang tua banget lama-lama. Gimana Papa? Iya Papa. Kalau banyak orang yang berpikir satu ide besar langsung kaya. Nggak ada itu Nes. Satu ide besar langsung kaya. Oh saya punya ide satu langsung kayak Gojek. Udah lupakan seperti itu. Ide besar harus diikuti dengan ketekunan. Kalau cuma ide besar doang, banyak itu namanya pemimpi itu. Nah tapi kalau sudah dijalanin sedikit demi sedikit, ada masalah diberesin, nah itu baru nanti bisa sampai sukses. Nggak ada orang punya ide terus langsung kaya, itu nggak ada. Itu cuma ada di TV itu, cuma ada di bioskop. Benar. Di prakteknya di lapangan coba. Ada Ines saya yakin kan sering interview orang-orang. Mana ada yang, saya punya ide, misalnya pendiri Rucika gitu, punya ide bikin pipa, langsung kaya. Gak ada, pasti pertamanya nawarin susah, diketawain. Ini pipa kok dari plastik ya, kenapa nggak dari besi atau apa? Pasti banyak pertanyaan. Meyakinkan orang itu perlu waktu. Sampai akhirnya Rucika segede sekarang. Sampai segede sekarang itu. Sampai emang butuh proses semuanya. Ini kayak aku tuh kayak pengen yakinin lagi ke sahabat Ruci kalau jangan gampang nyerah di tengah jalan prosesnya gitu ya. Buktinya Pak Pipo aja udah banyak banget hal-hal yang dilaluin. Bangkrut dibohongin orang. Orang juga makan ke malu ke toko-toko dari manajer loh. Tadinya manajer perusahaan Amerika loh. Sekarang suruh jualan dari door to door ke toko. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang memang harusnya bukan mungkin jalannya beda-beda ya Pak. Yang nggak harus jualan kipas juga ya kan. Enggak. Cuman memang ya tadi hasil tidak akan mengkhianati, proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul ya Bapak ya. Terus kalau balik lagi ke investasi properti Pak, Bapak ngelihat tahun ini investasi properti gimana? Properti lagi bagus-bagusnya atau lagi hancur-hancurnya? Nah itu Pak. Sekarang banyak yang ngomong kan lagi hancur. Waduh Pak Pipo, properti hancur. Kayak gak cuan gitu loh Pak. Saya tanya, kalau mau beli itu waktu hancur-hancurnya. Sahabat Rucika toh. Iya. Ya kan? Ini lagi dimarahin. Iya. Orang tua ini kakek-kakek ya kan. Kalau mau beli properti itu waktu hancur-hancurnya atau waktu lagi bagus-bagusnya? Kalau hancur itu kan harganya murah. Nah makanya iya benar-benar. Kalau lagi bagus-bagusnya kan harganya mahal. Nah banyak orang yang selama ini kebalik. I see. Iya. Beli waktu properti lagi bagus-bagusnya, semua ngomong properti lagi bagus-bagusnya, dia ikut beli. Feni Rose juga ya bilang gitu ya, Feni Rose ya harga naik tuh hari Senin. Iya. Beli properti nanti waktu lagi krisis nggak punya uang malah dijual loh. Kebalik dong.
Mestinya waktu lagi hancur seperti ini kesempatan untuk invest properti. Karena harga jualnya lagi anjlok ya Pak ya. Iya, gitu kita kalau mau beli properti, kalau hari ini mau jual properti kebalik. Jangan jual properti. Karena bakalan nggak cuan ya Pak ya. Ya, waktunya kurang pas lah ya. Cuman kalau investasi properti seperti saya, itu sebenarnya nggak terlalu peduli properti naik atau turun. Jadi properti, investasi properti itu, Ines. Ada apa aja sih Pak? Ada satu pejudi. Pejudi ini nggak ngerti mau invest apa, pokoknya temennya bilang beli properti di sana, ikut. Temennya ngomong, di sana jelek, udah nggak beli. Padahal menurut saya ya kamu harus tahu, kamu mau mainnya seperti apa, untungnya dari mana. Nah, tipe kedua pedagang, beli, jual. Untungnya dari selisihnya. Ya, baik dia menunggu supaya naik baru dijual atau direnov. Direnov, kemudian jadi mahal, dijual juga bisa. Jadi pedagang seperti itu. Termasuk developer, beli tanah gede terus dipecah-pecah, dikasih fasilitas, dijual, itu juga pedagang. Intinya untungnya dari selisih jual dengan beli. Nah, yang ketiga yang saya lakukan.